Kita akan bahas manajemen proyek. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman seperti apa yang harus kita pahami di manajemen proyek. Ya, yang pertama kita bahas dulu nama-nama bagian-bagian, ya, bagian-bagian yang struktur organisasi lah, ya, yang atau kita sebut pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek ini. Ya, contoh ini kita buat proyek pembangunan gedung tinggi seperti ini. Yang pertama adalah owner. Owner itu adalah pemilik gedung ini. Ya, dia nanti by instansi sendiri, ada PT gitu, yang akan dipercaya sebagai owner untuk ditunjuk sebagai owner yang mengurus pelaksanaan proyek ini. Kemudian ada namanya MK. MK itu sebagai manajemen konstruksi. Ya, ini akan ditunjuk sebagai yang akan mengurus manajemen prosedur kerja, ya, prosedur kerja atau manajemen untuk konstruksi gedung-gedung ini. Ya. Kemudian nanti ada namanya konsultan. Ya, konsultan arsitek struktur. Kemudian konsultan mechanical electrical plumbing, ya. Kemudian nanti ada namanya, ya, kalau dikatakan tadi konsultan itu merancang, ya, merancang, yang dipercaya owner kepada instansi, contoh PT apa gitu sebagai konsultan, dialah yang bertugas untuk merancang struktur, dialah bertugas untuk merancang mechanical electrical plumbing HVAC. Ya, itu konsultan. Kemudian nanti ada namanya kontraktor utama. Kontraktor utama itu adalah yang memenangkan tender pelaksanaan proyek pembangunan gedung ini. Jadi nanti kontraktor utama adalah dialah yang nanti yang akan melaksanakan, ya, untuk membangun gedung ini. Kemudian di bawahnya ada namanya subkontraktor atau yang kita sebut vendor-vendor juga boleh. Subkontraktor itu bagian yang dipilih dari kontraktor utama untuk melaksanakan atau membantu kontraktor utama untuk mengambil bagian-bagian, contoh misalkan subkontraktor itu contoh, ya, subkontraktor untuk mengerjakan instalasi file alarm, untuk mengerjakan lift, eskalator, untuk mengerjakan plumbing, untuk mengerjakan AC, untuk mengerjakan listrik. Ya, itu namanya subkontraktor, yaitu ngambil bagian salah satu sub bidang. Ya, kemudian kita sebut di dalam bagian-bagian tadi semuanya ada istilah untuk vendor tadi, itu namanya vendor. Jadi yang disebut vendor itu sama dengan seperti subkontraktor, itu vendor-vendor lah yang akan melaksanakan pelaksanaan semua pembangunan gedung tinggi ini, ya. Jadi itu bagian-bagian yang perlu saya jelaskan di dalam pelaksanaan konstruksi bangunan tinggi, ya. Dan kemudian istilah-istilah saya mulai dari awal, ya, bagian untuk sampai progres penagihan, ya. Jadi pertama ada namanya awalnya adalah gambar tender. Gambar tender itu awal dari terciptanya BQ utama. Kemudian dari situ nanti ada survei berikutnya untuk kita katakan sebagai shop drawing. Jadi nanti vendor-vendor atau kontraktor-kontraktor akan membuat shop drawing yang akan di-approve, yang akan disetujui antara MK, konsultan, dan owner sebelum vendor-vendor melaksanakan pekerjaan. Mereka harus mengajukan namanya approval shop drawing. Ya, setelah di approval shop drawing, maka
vendor-vendor akan mengerjakan sesuai dengan yang sudah di-approve oleh owner, konsultan, dan MK. Ketika mereka mengerjakan di dalam lapangan, ya, kita ada istilah kalau sudah terpasang nanti ada gambar namanya as-built drawing. As-built drawing itu adalah gambar untuk mengetahui instalasi yang sudah terpasang, yang sudah disetujui oleh konsultan, owner, sama MK. Kemudian as-built drawing itu sebagai pegangan untuk building management atau manajer operasional untuk menjalankan gedung ini, supaya bisa kita troubleshooting, bisa kita selesaikan dengan melihat gambar as-built drawing. Ya. Kemudian kita akan ada istilah composite drawing. Composite drawing itu adalah perpaduan semua instalasi mechanical, electrical, plumbing, semuanya ada di situ. Itu namanya composite drawing. Jadi itu sebagai acuan orang untuk semua vendor-vendor, yang vendor lift, vendor AC, vendor electrical, semua acuannya di situ. Ya. Kemudian kita lanjut, nanti ada dari vendor itu atau kontraktor yang akan mengajukan namanya approval material. Jadi sebelum dipasang material-material di instalasi ini, ya, semuanya harus masuk ke dalam tahap pemeriksaan oleh konsultan ataupun MK. Karena MK ini kan sebagai yang akan membahas prosedur kerja, ya. Asal jangan sampai nanti materialnya di luar dari spek, maka ada istilah approval material. Approval material ini dari vendor-vendor mengajukan kepada konsultan, owner, dan MK. Setelah approval material itu di-okein, maka vendor harus membeli sesuai dengan approval yang di-approve, material yang di-approve, ya, harus itu yang dibeli. Nanti yang mengawasi adalah MK, ya, orang-orang MK harus mengawasi apakah benar sesuai dengan yang terpasang, sesuai dengan desain rancangan dari owner, karena owner itu meminta kepada konsultan untuk merancang. Jadi rancangan konsultan yang diinginkan oleh owner. Jadi owner itu yang menginginkan seperti apa rancangan, tapi bahan dasarnya, bahan konsepnya itu dari konsultan semua. Nah, seperti itu. Dan ada istilah di dalam BQ adalah BQ langsam. Kalau BQ langsam itu adalah tidak ada kerja kurang, tidak ada kerja tambah. Semua dianggap langsam, dianggap semua sudah menjadi beban dari kontraktor. Kemudian ada istilah, ya, dalam BQ itu ada kerja kurang. Kalau kerja kurang artinya ada beberapa instalasi yang dikurangi oleh owner supaya tidak dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor, sehingga itu disebut kerja kurang. Ada juga namanya kerja tambah. Kerja tambah itu adalah bagian dari orang-orang yang owner yang ingin ada penambahan di luar dari BQ utama, di luar dari gambar tender, sehingga itu disebut kerja tambah yang akan dibayar oleh owner kepada kontraktor sebagai disebut kerja tambah. Kalau kerja kurang tadi dikurangi. Jika ini nggak jadi, misalnya di gambar tender ada pembuatan lubang sub 5x5 gitu, ternyata tidak ada situ lubang subnya, itu dikurangin. Jadi kerja kurang namanya. Nanti owner akan mengurangi budget dari pekerjaan kontraktor. Nah, di dalam konstruksi ini kita harus menjelaskan ada bagian-bagian juga, yaitu seperti ini. Ini adalah bagian utama, ini kolom utama yang gede ini, ya. Yang kecil-kecil itu semua, ada banyak itu yang kecil-kecil, itu nama kolom praktis. Ya, kemudian kita harus bisa melihat juga ada istilah di sini adalah balok-balok, balok utama dan balok anak balok. Ya, ada istilah begitu. Dan juga ada istilah safety, ya, untuk supaya barang-barang tidak jatuh dari atas ke bawah, ini dipasang safety namanya nih. Ya, jaring-jaring. Ya, kontraktor utama biasanya seperti kayak Tata Mulia, ya, kayak Adikarya, ya. Owner itu biasanya seperti kayak Agung Sedayu, ya, Podomoro Group, ya, Sumarekon. Nah, seperti itu.
Konsultan sama seperti kayak Jones Lang LaSalle, JLL, Colliers, ya, CWI, dan banyak lagi ya. Konsultan MEP banyak, seperti perusahaan kita juga itu konsultan MEP, ya, PT Mino Karya Sejati, ya seperti itu, ya. Baru lanjut kita setelah nanti memahami istilah dari untuk retensi ya, itu tagihan terakhir. Retensi itu biasanya 5% untuk bisa diambil. Maka nanti MK bersama dengan perintah dari owner kepada project manager ya, project manager untuk mengecek tinggal finishingnya itu defect list namanya. Defect list itu apa namanya? Yaitu list untuk yang mana yang masih cacat-cacat itu di defect list namanya, supaya nanti semua itu dibenari oleh vendor-vendor atau kontraktor. Setelah dibenari mereka, baru nanti namanya retensinya akan dicairkan. Jadi defect listnya harus diselesaikan full semuanya, baru nanti retensi 5% harus diselesaikan. Istilah-istilah dalam pembayaran ada namanya DP ya, down payment itu DP ya, biasanya itu 20%. Kemudian ada istilah progres pekerjaan pertama, progres pekerjaan kedua, pembayarannya berapa, baru terakhir itu retensi. Retensi ya. Nanti istilahnya kita akan mengalami seperti itu di dalam proyek-proyek, sering kita alami. Nah, saya akan bahas bagian struktur dari pelaksana ya. Yang paling tinggi itu bagian owner. Ya, owner itu ada orangnya yang ditunjuk yang akan mengawasi atau pelaksanaan proyek ini by owner. Ada orang yang ditunjuk nanti yang mengawasi ya. Kemudian nanti ada project manager. Project manager itu by kontraktor utama. Ya, contoh misalkan dari Adikarya, siapa yang dipercaya PM-nya, atau dari Tata Mulia, siapa yang dipercaya PM-nya, project manajernya untuk melaksanakan proyek ini. Ya. Kemudian nanti ada CM ya, konstruksi manager. Itu manajer ini akan bertanggung jawab terhadap konstruksi, ya, prosedur konstruksi pekerjaan. Kemudian ada istilahnya site manager. Site manager dialah yang mengawasi di site pekerjaan-pekerjaan vendor-vendor ataupun kontraktor-kontraktor. Dia mengawasi semuanya, ya, itu yang namanya site manager. Kemudian nanti di bawah site manager itu site manager ada namanya koordinator mechanical electrical, sama dengan koordinator sipil, ya, koordinator arsitek, ya, itu juga. Dialah sebagai pekerja yang akan mengkoordinasikan semua pekerjaan supaya berjalan dengan baik. Ini pihak dari kontraktor utama, ya. Kemudian nanti dari kontraktor, ya, subkontraktor yang kita sebut tadi vendor-vendor, itu ada juga project manajernya, yaitu misalkan subkontraktor pekerjaan AC. Berarti ada satu orang dari kontraktor itu yang dipercaya sebagai project manager. Project manager itu dialah yang melaksanakan pelaksanaan proyek pembangunan instalasi AC, contoh. Kemudian di bawah project manager dari kontraktor ini ada site manager juga. Di bawahnya site manager juga ada supervisor yang mengawasi. Nanti di bawah dari subkontraktor ini ada lagi nanti istilahnya anak subkontraktor yang disebut juga vendor-vendor juga. Dia itu akan mengerjakannya. Ya, dia itu mengawasi, supervisor yang dari kontraktor ini akan mengawasi pekerja-pekerja itu. Kemudian dari owner tadi ada namanya QS, ya, quantity surveyor. Nah, itu nanti yang menangani proyek ini, yang mengawasi berjalannya proyek ini apakah sesuai dengan anggaran belanjanya, anggaran budgetnya. Dia akan koordinasi dengan owner dan MK, ya, supaya memastikan anggarannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Itu quantity surveyor. Ya, ini quantity surveyor inilah orang yang membuat gambar tender ataupun yang membuat BQ, ya, secara detail. Baru nanti di dalam proyek-proyek juga ada istilah kita adalah security, yaitu security proyek yang dia nanti mengamankan keluar masuknya barang, mobil-mobil, ya, keluar masuknya orang-orang. Security akan bekerja, ya. Itu salah satu ada perusahaan yang ditunjuk oleh owner sebagai perusahaan security. Kemudian ada ditunjuk nanti bagian cleaning service, ya, untuk membersih-bersihkan bagian-bagian office, ya. Jadi nanti semua di dalam melaksanakan proyek ini
vendor-vendor itu atau kontraktor itu akan memiliki namanya bedeng sendiri atau site office sendiri. Ya, memiliki site office sendiri dekat di sini sebagai kantor mereka untuk di mana wilayah kantor para kontraktor-kontraktor. Ya, ada namanya site office. Ya, nanti kita dengar istilah seperti itu. Dan istilah dalam meeting ya, meeting kita sering ada istilahnya meeting koordinasi. Ya, meeting koordinasi itu maksudnya adalah para kontraktor berkumpul semuanya, ya, dengan ada MK dan ada owner dan ada konsultan. Di situ semua akan meeting. Secara meeting koordinasi maksudnya adalah berkoordinasilah semua pihak yang berkepentingan. Contoh misalkan ada kontraktor sprinkler dengan kontraktor AC, pipa AC dengan pipa sprinkler bertabrakan di dalam lapangan. Gambar tender atau gambar subdrawing yang sudah di-approve ternyata di lapangan ada bermasalah. Jadi di sini dikoordinasikan antara kontraktor tersebut, kemudian nanti pihak dari MK akan memberikan solusi. Di mana MK berkoordinasi dengan konsultan tersebut, yaitu konsultan MEP misalkan. Ya, seperti apa solusinya? Diberikan solusi dan di-approve dari mereka, baru tanda tangan hasil meeting sehingga mereka melaksanakan pekerjaan. Itu namanya meeting koordinasi. Ya, seperti itu. Baru ada istilah meeting progress. Ya, meeting progress itu project manager sebagai penanggung jawab pelaksanaan proyek, ya, harus mengumpulkan semua vendor-vendor atau kontraktor-kontraktor. Dia sebagai kontraktor utama harus memastikan kurva S. Kurva S itu adalah skedul kerja, ya. Dalam skedul kerja itu ada anggaran, ada efisiensi waktu, ya, pelaksanaan harus terlaksana dengan baik. Jadi dia akan bekerja memastikan kurva S itu berjalan dengan baik sesuai dengan program. PM itu, project manager itu memanggil kontraktor-kontraktor supaya memastikan sudah sejauh mana pekerjaan mereka. Itu artinya meeting progress. Meeting progress itu menanyakan misalkan bagian PAC sudah bagaimana ini instalasi chiller, bagaimana instalasi pipanya, bagaimana instalasi kabelnya. Nah, itu di meetingin di situ sehingga nanti progresnya kelihatan. Kalau terlambat ditegur sama PM. Ya, nanti ditegur melalui PM dan nanti yang akan mengawasi adalah MK. MK akan bekerjasama dengan pihak-pihaknya yaitu koordinator-koordinator yang tersebut, bagian-bagiannya seperti koordinator MEP. Dia akan memastikan semua itu supaya cepat berjalan dengan baik sesuai dengan schedule dari kurva S. Ya, itu seperti itu. Jadi project manager memanggil semua kontraktor supaya duduk bareng diskusi untuk membahas progres pekerjaan. Demikianlah teman-teman, saya jelaskan bagian-bagian manajemen proyek supaya teman-teman dapat memahami istilah-istilah di proyek, baik itu secara struktur, baik itu struktur organisasi, baik itu dari pihak-pihak perusahaan-perusahaan maupun perorangan ataupun orang-orang jabatan-jabatan, ya, di dalam proyek-proyek di mana saya sudah sering menjabat sebagai pelaksana proyek, ya, atau istilah project manager, ya, site manager pernah, koordinator MEP juga pernah. Jadi semua bagian-bagian supervisor juga saya pernah, dari supervisor MEP, kemudian koordinator MEP, kemudian saya sebagai site manager juga pernah, saya juga pernah sebagai project manager. Jadi saya sudah mengalami banyak hal, ya, di dalam pembangunan konstruksi gedung tinggi. Jadi saya berniat membagi kepada teman-teman dan teman-teman dapat memahaminya sehingga dapat pembenaran ilmu, ya. Saya akan tetap berikan yang terbaik kepada teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, bertanyalah. Jika ada yang tidak tahu, koordinasi dengan saya by chatting, saya akan jelaskan dengan baik konsep-konsepnya. Ya, demikian saya jelaskan. Silakan mendaftar ke pelatihan kita, biar di dalam pelatihan kita juga teman-teman saya bisa didik lebih detail, lebih lengkap, ya, sehingga benar-benar kita bisa berkomunikasi dengan baik. Demikian dari saya, salam sukses, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya.